pancen pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Mereka kita anggap niku lebih aplikatif lah, karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede. Akhirnya dimodifikasi, mangan-mangan, kumpul-kumpul tapi tahlilan. Nah, masuk tahlilan la ilaha illallah barani kalimatu syirkin. La ilaha illallah itu kalimatu syirkin. Kalau dilafatkan di bawah pohon, terus piye logikane ku piye? Kalau bolak-balik matur, hadhil kalimah sara bihal kafiru mu'minan. Fa kaifa saral mu'minu kafiran juga bihadhil kalimah. Itu logikanya enggak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Selesai, sara mu'minan. Bihadhil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir, juga bihadhil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia, tetap sesajen tapi tahlilan, tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islam. Niki cerita kemarahanipun Bali Maksum ngadepi firqah-firqah, kelompok-kelompok sing mboten jelas nih. Oleh ngendikan niku kula masih ingat karena saya khatam kitab ini itu 2 kali. Nggih khatam tenan, maksudnya kula sinaoni terus padanan dalil yang beliau sebut tak cari sampai ketemu, bener-bener kula cari. Ya saya ulang lagi, dalil padanya kula cari, terus emosi-emosi beliau juga tak tulis karena beliau diantara yang diceritakan itu sampai ngendikan wahal bi jununun, kata beliau, apa saya ini sudah gila ketika saya fatwa misalnya orang nggak boleh ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya menghalangi orang ketemu nabinya. Makanya bener Mbah Mus tadi, ada orang tuh debat wiridan itu sunat atau ora, dalile piye. Terus ada orang yang provokasi gini, kamu dikatakan bid'ah setelah sholat gak wiridan, kowe iku ben ora nyebut Allah. Terus kepikiran matur kula, wis Agus bar sholat itu pokoknya aku wiridan, cek bid'ah cek ora, wong kok ora oleh eling Allah. Wis gak usah dalil-dalilan. Tadi pertama diprovokasi, wiridan model ngono iku ora ono sanate, ora ono hadise. Singkat cerita seorang ini meninggalkan wiridan. Terus ketemu orang NU yang kebetulan rapati iso ngaji tapi pinter logika. Kowe ora tau wiridan saiki nek bar salat, ora tau, enggak ada hadisnya gini-gini. Kowe iku dibodoni, ben kowe iku ora tau nyebut Allah, ora eling Allah. Muring-muring yang akhirnya bangger bar salat wiridan. Mboten dalil-dalilan cara Mbah, mboten dalil-dalilan. Lah ini nak cara Mbah Maksum istilahno betapa kaconya orang sing yahulu bainahu wa baina nabi, memisahkan orang itu dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Ali, walazima kadzalik ayyakuna ulamaul Islam min awali hadil umma ilal yaumi fi khata'in azim haitsu annahum ya'taqiduna fi kutubihim ad-diniyah al-abwab wal fusul yadhkuruna fiha ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa inni bima ahmidu min laqabi kiai amuru wa usaddidu fil amri kullu mu'minin ayasudda rohlahu tarihlahu ila ziyarati. Jadi beliau sendiri di sini juga, dan saya atas nama sudah diberi gelar kiai memberi fatwa begini. Jadi di kitab Sajaratul Ma'arif itu ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Orang itu kadang harus sombong menyebut kelebihannya sendiri. Kayak Nabi Yusuf ngendikan inni hafizun alim. Nabi Sulaiman juga ngendikan wa utina min kulli syai'. Itu bukan sombong, tapi cara beliau untuk memaklumatkan. Saya belum pernah merasa ahli tafsir. Tapi kan kita khawatir kalau ada tafsir yang cara Mbah Mus tadi kiai produk sendiri. Akhirnya kalau mau tafsir, saya pernah ngaji Mbah Maimun, ngaji Bapak, saya baca kitab Al-Ibris, baca Al-Iqlil, baca terjemah Kemenak, baca terjemahnya Pak Quraisy, baca terjemahnya Imam Sa'rawi, baca banyak lah yang saya baca, termasuk membaca kitab-kitab dulu mulai tafsir Tobari, tafsir apa saja yang saya bisa tak baca. Bukan karena saya merasa tahu enggak, tapi kayak apa umat ini kalau dapat ilmu dari orang yang tidak kredibel. Kalau misalnya itu sombong. Nah sekarang dokter gigi juga nulis, dokter gigi
dokter jantung. Itu kalau nggak nulis ya nggak tahu kan barokahnya. Makanya kalau suwon santri-santri misalnya jenengan ahli takrib itu semua untuk rumah. Ahli takrib medium, spesial bab ibadah. Nanti yang nggak pati pinter ya spesial mandi junub, nggak apa-apa. Yang penting orang tahu kamu keahliannya di mana. Daripada kamu nggak memaklumatkan, kemudian ada orang lain yang nggak pernah ngaji memaklumatkan seakan-akan paling tahu Islam. Terus menjadi mahatus soal, menjadi marhalur rijal. Kayak apa? Islam mau dikemanakan? Semua ulama dulu biasa ngendikan ma adkhaltu fi kitabi hadza illa sahih, kata Imam Bukhari. Yang saya masukkan di sini semuanya hadis sahih. Dan sebelum saya masukkan sholaitu rakaatain, saya sholat dulu. Semuanya menggaransi kitabnya. Makanya di Syajaratul Ma'arif ada babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Yaitu ketika Nabi Yusuf menghentikan inni hafizun alim, Nabi Sulaiman menghentikan wa utina min kulli syai', wal anbiya kulluhum yaqulun inni lakum nasikhun amin. Semua nabi pasti maklumatkan diri inni lakum nasikhun amin, saya ini penasihat terbaik, nasihat yang bisa dipercaya. Kemudian ketika ada zamanul khiddi, zaman hasud, zaman orang nggak fair, seakan-akan seperti itu tuh keangkuhan. Coba Mbah Bisri menamakan kitabnya itu Al-Ibris. Al-Ibris itu apa? Emas yang murni. Makna saya cari di berbagai kamus, maknanya Al-Ibris itu emas yang murni. Kayak apa? Semua kitab juga dinamai dengan nama-nama keren. Al-Iqlil, Al-Ibris, Fathul Bari. Jadi nggak apa-apa. Kayak ini juga dinamai Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, argumentasi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekolah teruskan sampai beliau ngendikan wahal bi jununun hatta usdiro amri lil mu'minin alla yazuru rasulahum wa waliya ni'matim alladzi lahu fi unuqi kulli mu'minin minna. Masa saya ini menjadi gila karena menfatwakan orang Islam tuh nggak perlu ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau, la yadri ma yaf'al annahu yaqulu baina ibadillah wa baina rahmatillah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam rahmatullah lil alamin. Fal ya'rif dzalik ulaikal maniun liya'lamu fi ayyi mauqifin hum. Terus Bali itu juga yang katanya seneng guyon, kula mboten menangi Bali tapi nate pirsa nate ngertos pas beliau rawuh di mbah saya di Pernambah kula teng kene Al Wahdah teng Lasem. Di kula kecil itu menangi Mbah Ali, menangi Mbah Hamid, karena Mbah Hamid itu masih sepupu mbah saya. Semua yang di sini juga masih keluarga saya, sama-sama Bani Abdul Aziz. Itu yang katanya Bali seneng guyon. Tadi di bab-bab seperti ini ngendikan wahal bijunun. Apa saya ini sudah gila melarang orang bertemu nabinya. Kemudian mereka berdalih takut menuhankan nabi, itu tidak akan terjadi. Kata kitab Ithaf, hadil ummah maksumah. Umat ini akan dijaga Allah, tidak akan menuhankan Rasulullah SAW kayak kaum Nasrani menuhankan Isa. Kata kitab Ithaf, bibarokati sighotis sholawat, dengan barokahnya sighat sholawat. Beliau ngendikan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Sighat sholawat itu kan unik. Allahumma, Allah itu Tuhan, sholli ala sayyidina Muhammad hadzal nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati ta'ala. Jadi kita mengekspresikan mahabbah bahwa nabi itu ahabbul khalqi ila Allah. Di saat yang sama kita tetap bilang Allah yang Tuhan tolong selalu beri sholawat dan rahmat ke Rasulullah. Berarti duduk perkaranya tetap Allah sebagai jalla jalaluh, nabi apapun mulianya abduhu wa rasul. Jadi sholawat itu sudah sehat yang insya Allah tidak akan menjadikan hadil ummah mengkultuskan Nabi hatta rafa'uhu ila darajatil uluhiyah. Karena barokahnya sehat sholawat tetap Allahumma al-mu'ti wa nabi wa injalla qadruh al-mu'ta, yang dikasih. Jadi hadis sehat itu sudah siwatul tauhid, siwatul mahabbah, siwatul alaqah baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa hadil ummah? Ya tapi tadi bener dawe Mbah Mus, nerangno ngene iki bagiane kiai ning desa rasa diterangno wis selawatan. Jadi kepenak rasa dalil-dalilan wis selawatan. Tapi memang resiko gak ada yang menerangkan suatu saat kalau ada isaratus syubhat itu terus mereka bahaya. Makanya ada yang ngalahin nerangno sepatus ini masih terjaga.